Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 5 dari kelas 12A akan mempresentasikan pelajaran i'rab mengenai maf'ul fih. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sarah Nuraini dari kelas 12A. Saya Zara Hasna Maulani dari kelas 12A. Saya Lia Sofiana Tuanaza dari kelas 12A. Langsung saja ke pemaparan materi mengenai maf'ul fih. Materi pertama akan disampaikan oleh Zahra Hasna Maulani. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul fih al-ismu dalla ala zamani aw makani mansubu bil lafdi dali ala makna waqa'a fihi mutadammani makna fi dalati ala darfiyati. Isim yang menunjukkan arti waktu atau tempat yang dinasabkan dengan lafadz yang menunjukkan kepada terjadinya suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung siratan makna fi. Maf'ul fih adalah, yang pertama, isim yang menunjukkan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Yang kedua, isim tersebut nasab dengan fi'il. Yang ketiga, mengandung arti fi. Contoh, sumtu yauma isnaini. Aku berpuasa pada hari Senin. Jalastu amama minbari. Aku duduk di depan mimbar. Macam-macam dzaraf pada maf'ul fih. Yang pertama, dzaraf makan. Dzaraf makan adalah isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan lafadz yang menunjukkan sebuah perbuatan terjadi di dalamnya yang mengandung makna dzaraf. Macam-macamnya yaitu amama di depan, kudama di depan, kholfa di belakang, waro'a di belakang, fauqo di atas, tahta di bawah, yamina kanan, shimala kiri, baina antara, haula sekitar, inda di samping, izaa sekeliling. Yang kedua ada dzaraf zaman. Dzaraf zaman adalah isim yang menunjukkan waktu yang dinasabkan dengan lafadz yang menunjukkan sebuah perbuatan terjadi di dalamnya yang mengandung makna dzaraf. Macam-macamnya yaitu sobahan, subuh, guduwatan, pagi-pagi, bukrotan, pagi-pagi sekali, masaan, sore, asilan, petang, lailan, malam, naharon, siang, yauman, hari, usbu'an, minggu, syahron, bulan, sanatan, tahun, aman, tahun, qarnan, abad, abadan, selamanya, hinan, ketika, tarotan, kadang-kadang, sabikon, yang lalu, saatan, jam, al-ana, sekarang, qobla, sebelum, ba'da, sesudah, amsi, kemarin, anikon, sebentar, Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Nuraini. Yang selanjutnya, pembagian dzaraf pada maf'ul fih. Yang pertama, dzaraf yang mutasharif. Ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfan ka'anna yusta'malu mubtada au khabaro au fa'ilan au maf'ulan bih. Lafadz-lafadz yang digunakan sebagai dzaraf dan bukan dzaraf. Nahwu syahron, yauman, sanatan, lailan, wa ghairoha. Ada kalanya lafadz yang bukan dzaraf digunakan pada mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul bih. Di antaranya adalah misla ma yakuna dzarfan. Sumtu yaumal khamis. Yauma di sini sebagai maf'ul fih. Misla ma yakuna mubtada. Yaumul jum'atu yaumun mubarak. Yaumun di sini sebagai maf'ul bih yang digunakan pada mubtada. Ma yakuna fa'ilan. Saroni yauma qadamuka. Yauma di sini termasuk maf'ul fih yang digunakan pada fa'il. Ma yakuna maf'ulan bih. Ungdzurtu sa'ata lako'uk. Sa'ata sebagai maf'ul fih yang digunakan pada
maf'ul bih. Yang kedua, zorof-zorof yang tidak mutasharif. Mala yulzamun nasbi ala dzarfiyati awil khobari inda ba'da qobla. Yaitu lafad-lafad yang tidak digunakan untuk zorof atau majrur dengan min, seperti inda, ba'da, dan qobla. Nahwu koton, audon, bainan, bainama, idza, ayyana, qobla, ba'da, fauqa, tahta, ladaya, ladana, inda, aina, hadza, summa, haitsa, al-ana. Ada kalanya terletak sebagai maf'ul fih yang artinya menunjukkan kepada masa atau tempat terjadinya suatu perbuatan dan dianya itu didahului oleh fi'il. Yang demikian itu menjadi mansub. Contoh, tatoyaro ta'irata fauqa sahaba. Selanjutnya, ada kalanya terletak sebagai khobar bagi mubtada atau sifat, dan lafadz tersebut wajib mansub dengan fi'ilnya yang dibuang. Contoh, al-jannatu tahta aqdamal ummahata. Marartu birojulin indaka. Selanjutnya, dorof dilihat dari sisi mu'rob dan mabni. Yang pertama, dorof mabni. Dorof mabni adalah dorof yang harokatnya tidak bisa berubah. Dorof tersebut antara lain haitsu, amsi, al-ana, idza, aina, summa. Yang artinya haitsu di mana, amsi kemarin, al-ana sekarang, ketika, idza jika, aina di mana, dan summa di sana. Nahwu jalastu haitsu kunta jalisan. Aku duduk di mana kamu duduk. Sebagai catatan, kata menunjukkan waktu yang lampau, mabni atas sukun dan dimudofkan kepada kalimat. Contohnya, ji'tuka idh qoma Muhammadun. Aku datang ketika Muhammad berdiri. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zia Safinatun Najah. Apabila tidak dimudofkan kepada kalimat, maka kata ini ditanwin dan sering disandingkan dengan kata yang menunjukkan kepada waktu seperti hina, wakta, yauma, dan seterusnya. Kemudian kita katakan yauma idzin, hina idzin, wakta idzin. Yang kedua, dorof mu'rob. Dorof mu'rob adalah dorof yang harokatnya bisa berubah. Contohnya, yauman, lailan, syahron, sanatan. Nahwu sumtu yaumal isnain, jalastu amamal mimbar. Syarat-syarat maf'ul fih. Yang pertama, mengandung siratan makna fi'il yang secara lafadz tidak nampak. Yang kedua, menunjukkan arti tempat atau waktu yang terkait dengan suatu kejadian. Yang ketiga, mansub dengan amilnya. Ketentuan-ketentuan maf'ul fih. Yang pertama, boleh memajrurkan dzorof ghair mutasharif dengan lafaz min. Contohnya, kullu min indillah. Yang kedua, isim setelah dzorof selalu majrur sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, lafaz ma bisa masuk ke sebagian dzorof ba'da, duna, ingdahi, naqobla karena lafaz ma ini adalah huruf zaidah dan tidak ada pengaruhnya terhadap dzorof-dzorof tersebut dan tidak menghalangi amalnya, yaitu dzorof-dzorof ini menjadi mansub dan isim setelahnya sebagai mudhof ilaih yang majrur. Yang keempat, boleh menambahkan ya bertasydid kepada isim-isim arah yang empat, yaitu
Gorbiyun, Syarqiyun, Junubiyun, Shimaliyun. Contoh, Yaqa'u Sudanu junuba Misra au junubi Misra. Selanjutnya, mengirobkan salah satu contoh dari maf'ul fih, yaitu sumtu yaumal khomis. Bismillahirrohmanirrohim. Sumtu fi'lul madi mabniyun ala sukuni litisolihi bidomirin rof'in mutaharrikin watta'u domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli rof'in fa'ilun. Yauma maf'ulun fihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-khamisi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu min ismin mufradin. Alhamdulillah, pemaparan materi telah terlaksana. Semoga dengan adanya presentasi online ini tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar aktivitas belajar mengajar bisa terlaksana seperti biasanya kita bertemu di sekolah. Tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.